Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo menjamu makan siang ketiga bakal capres di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu bahasan penting dalam jamuan makan siang ini adalah soal netralitas dalam pemilu dan menciptakan suasana pemilu yang damai. Beginilah suasana santap siang Joko Widodo bersama baca pres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Masakan khas Nusantara jadi menu makan siang Jokowi dan ketiga bakal capres. Mulai dari soto Lamongan, bebek panggang, ayam kodok, hingga es mangga Laksamana mengamuk. Suasana makan siang tampak akrab. Sesekali Jokowi meminta para capres untuk mengambil dan mencoba menu hidangan yang tersedia. Ada yang nggak makan nasi tapi makan lontong, itu Pak Prabowo. Ada yang nggak makan nasi, ganti makan. Nggak makan nasi, nggak ada nasi. Nggak ada nasinya tadi, biasanya bawa porang. Saya yang makan nasi banyak tadi sama Pak Presiden itu, dan makanannya enak. Salah satu bahasan penting adalah soal netralitas dalam pemilu dan menciptakan suasana pemilu damai. Jamuan ini dianggap sebagai bagian komitmen Presiden Jokowi mendukung ketiga bakal calon presiden dalam Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apa makna dari jamuan makan siang Presiden Joko Widodo bersama dengan tiga bakal calon presiden ini, saudara? Kita ulas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia, Prof. Hamdi Muluk, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat Prof. Selamat malam Yasir, salam sehat buat kita semua. Jadi Anda melihatnya seperti apa makna dari jamuan makan siang Presiden Joko Widodo dengan tiga baca pres ini? Ya tentu ini bisa kita lihat dari dua pengertian lah paling tidak. Pertama, kalau ada yang agak melihat politik itu sebagai sebuah dramaturgi gitu, mungkin itu pemikiran Hoffman gitu dalam sosiologi atau sosial psikologi, bahwa politik itulah soal mengelola impresi atau kesan yang tetap bagus di mata publik, dan juga diibaratkan seperti dramaturgi ini kan seperti panggung juga. Tokoh-tokoh yang memainkan itu harus bisa mengelola kesan dengan bagus. Nah, terakhir ini kesan terhadap terutama aktor penting yang mengundang pada hari ini Pak Presiden itu kan ada kesan di publik bahwa akan diragukan netralitasnya karena putra beliau itu Gibran maju. Sehingga itu yang ingin dikesankan, iya. Dikesankan bahwa saya tidak seperti yang Anda kesankan itu. Bahwa saya tidak netral karena anak saya maju di Pilpres ini, begitu ya? Kesan publik selama ini terakhir-akhir ini, nah merespon itu Pak Presiden memanggil tiga kontestan, ya, semuanya dipanggil, tidak ada yang berpihak, dan diperlakukan sama, kira-kira begitu, dengan keakraban yang sama. Jadi untuk menepis kesan bahwa beliau tidak netral, dan juga disebutkan dalam tadi konversi persnya bahwa soal substansi netral itu memang menjadi pembicaraan tadi. Jadi tadi Pak Anies yang mengemukakan kan bahwa ada tudingan Pak tidak netral, tapi Jokowi menjawab, saya akan perintahkan seluruh jajaran saya, mulai dari TNI, Polri, ANS, dan semua perangkat-perangkat negara untuk netral. Jadi ada semacam assurance lah, dipastikan bahwa pesannya, artinya kesannya kan jadi bagus sekarang. Kesannya memang itu berhasil, menurut saya itu berhasil. Cukup sampai di sini Prof, menimbulkan kesan bahwa memang netral. Apakah harus ada langkah konkret begitu sehingga benar-betul? Itu pasti betul. Dan ingin saya sampaikan juga nanti secara substantif, tadi juga disebutkan. Nah, secara manajemen kesan itu, tapi secara substantif menurut saya ini penting ya, karena belajar juga dari dua pemilu sebelumnya yang kesan damai itu agak menghilang. Nah, ini kan agenda kedua, pesan kedua yang ingin disampaikan oleh pertemuan ini adalah ya, pemilu itu walaupun sungguhnya kontestasi yang keras dalam kampanye gitu, dan mungkin ada serang menyerang gitu loh,
attack itu kan hal biasa ya. Jadi kalau dalam kampanye itu negatif campaign, attacking campaign itu boleh, asal jangan black campaign misalnya. Asal jangan fitnah dan hoax dan politik identitas yang sifatnya mengadu domba dan memecah belah kita. Nah, kemarin kan hal itu menjadi kekhawatiran 2 pemilu kemarin. Nah, dalam momen ini kan disampaikan. Jadi ada pesan juga ini ya. Jadi tadi ada kesan, kedua ada pesan yang jelas juga. Satu, pesannya bahwa pemilu kami akan netral sebagai negara, ya sekarang saya kepala negara kan kira-kira begitu pesannya. Pesan yang kedua yang ingin disampaikan bahwa sesungguhnya ya pemilu itu harus dijalani dengan damai, ya itu pesan yang secara eksplisit dikatakan dari pertemuan tadi lewat Berarti Prof secara tidak langsung bahwa ini adalah langkah politik makan siang Sang Jokowi ini cukup baik begitu ya? Politik ya, makan siang Jokowi ini sebagai awalan yang baik ya untuk sama menggaungkan politik damai dan juga netralitas ini. Gitu. Ya, cukup berhasil. Tapi pertanyaan selanjutnya Prof, apakah ini saja cukup begitu menimbulkan kesan di tengah kalau kita lihat kan tidak dipungkiri begitu bahwa anaknya yaitu Gibran Rakabuming Raka ini juga akan terlibat dalam kontestasi pemilu. Apa menurut Anda apa yang harus dilakukan sehingga betul-betul langkah konkret ke depan Presiden Joko Widodo ini bisa menunjukkan netralitasnya di Pilpres 2024? Nah, itu menjadi tugas demokrasi kita. Kalau kita berdemokrasi, kan demos ini nggak boleh tidur. Artinya kita sebagai civil society, ada pers, ada perguruan tinggi, ada civil world organization yang banyak gitu loh. Ada pers, ada kelompok-kelompok masyarakat yang terus mengawasi katakanlah kalau tadi kita anggap sebagai janji atau komitmen dari presiden untuk menjaga netralitas, itu harus kita awasi. Dan tentu juga kita akan melihat ke depan. Dan kita juga tidak boleh berburuk sangka menurut saya bahwa itu hanya di bibir saja, katakanlah itu begitu ya. Itu hanya bisa seperti kata orang zaman sekarang itu hanya gimmick doang nih gitu. Jangan sampai berproses seperti itu ya. Ya, kita akan melihat sungguh-sungguh bahwa aparat negara itu akan netral. Dan itu sudah dijamin oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Presiden sendiri. Nah, tentu kita tidak boleh, artinya dalam demokrasi tidak ada juga semacam percaya buta begitu. Tugas kita adalah tetap mengawasi gitu, menaruh harapan, tapi juga tidak boleh kalau dalam sains itu reasonable doubt lah. Kita menyimpan keraguan yang beralasan bahwa satu saat kalau kita tidak awasi gitu bisa saja hal-hal yang dikomitmen sebagai netral itu di lapangan tidak jalan misalnya. Perlu ada pengawasan begitu. Ya, tapi menurut Prof sendiri seberapa besar sih pengaruh dari keikutsertaan dari Gibran Rakabuming Raka ini sehingga membuat publik itu ragu dengan netralitas dari sang ayah Presiden Joko Widodo? Iya, saya kira publik tetap dengan common sense-nya merasa misalnya bahwa sedikit banyak hubungan intimate relation, katakanlah begitu ya, kan keluarga itu kan pasti hubungannya lebih dari yang bukan keluarga, apalagi ayah ke anak misalnya. Tentu ada intimate relation gitu lah, dan intimate relation tentu punya bobot emosi yang bisa membuat misalnya keputusan orang tidak berjalan pada kerangka yang katakanlah rasional, kerangka berjalan pada aturan yang ketat, katakanlah begitu ya. Itu manusiawi misalnya. Tapi yang ingin kita harus katakan juga bahwa ya kita nggak bisa mengingkari hak konstitusi seseorang gitu loh. Masa hanya karena pertalian darah misalnya dia hilang hak konstitusinya. Yang perlu kita jaga itu aturannya. Baik. Mainnya, bahwa aturan mainnya jelas, berlaku untuk semua. Yaitu dijaga aturannya, itu yang menurut saya yang penting begitu. Oke.
Ini yang harus sama-sama kita jaga ya. Politik Betul. makan siang Joko Widodo dan juga 3 capres ini sebagai awalan yang baik untuk menggaungkan netralitas dan juga pemilu damai. Ini yang harus kita kawal bersama ya. Dua poin penting saya kira itu yang penting. Oke, terima kasih Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia Prof. Hamdi Muluk telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Salam sehat.